Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kekuatan dalam persatuan, memanfaatkan perbedaan untuk dampak yang lebih besar, dengan saling melengkapi dalam pelayanan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Korintus 1, ayat 10 sampai ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seias kata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Korintus 1, ayat 10 sampai ayat 13, yaitu bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada komunitas Kristen di Korintus. Korintus adalah sebuah kota kosmopolitan di Yunani kuno. Korintus terkenal dengan kekayaan komersial, keragaman budaya, dan tantangan moralnya, termasuk penyembahan berhala dan amoralitas seksual. Gereja di Korintus mencerminkan keberagaman ini dan menghadapi konflik dan tantangan internal yang signifikan. Situasi di gereja Korintus pada saat itu sedang mengalami perpecahan dan faksionalisme, di mana anggota gereja menyelaraskan diri dengan pemimpin yang berbeda, sehingga menciptakan perpecahan dalam komunitas. Faksi-faksi ini kemungkinan besar didasarkan pada loyalitas yang berbeda-beda terhadap para pemimpin Kristen terkemuka seperti kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, atau Petrus, dan bahkan ada yang mengaku sebagai kelompok Kristus. Keberpihakan jemaat terhadap pemimpin kelompok-kelompok ini merusak kesatuan dan efektivitas gereja. Ayat Alkitab yang kita baca hari ini berfungsi sebagai seruan penting bagi persatuan di dalam gereja Korintus. Paulus membahas laporan mengenai faksionalisme, secara eksplisit menyebutkan perpecahan yang ada, dan menyerukan umat beriman untuk menyelaraskan diri mereka hanya dengan Kristus. Memahami konteks ini akan membantu kita dalam memahami betapa seriusnya perpecahan di Korintus dan pentingnya kesatuan dalam tubuh Kristus. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pesan Tuhan bagi kita saat ini adalah jelas. Kristus tidak terpecah belah, begitu pula dengan gerejanya. Saat ini, di mana gereja, komunitas, dan bahkan keluarga kita seringkali mengalami perpecahan karena perbedaan pendapat, beda kepribadian, dan loyalitas, perbedaan-perbedaan ini dapat menjadi sumber konflik dan melemahkan dampak kolektif kita. Namun, nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan kita bahwa keberagaman kita tidak boleh menimbulkan perpecahan, melainkan dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih besar dan terpadu. Beliau mendesak umat beriman untuk bersatu secara sempurna dalam niat hati dan pikiran, fokus pada kesetiaan bersama kepada Kristus. Pesan Tuhan kepada kita adalah pesan rekonsiliasi dan persatuan. Perbedaan kita, baik dalam latar belakang, bakat, atau sudut pandang, adalah pemberian Tuhan, dan harus dilihat sebagai kekuatan. Ketika kita saling merangkul dan melengkapi, kita mencerminkan kepenuhan tubuh Kristus. Masing-masing anggota mempunyai peran yang unik, dan bersama-sama kita dapat mencapai lebih dari yang dapat kita capai secara individu. Di dunia yang sering menekankan perbedaan dan perpecahan, Tuhan memanggil kita ke standar yang lebih tinggi. Kita harus menjadi pembawa perdamaian, pembangun jembatan, dan teladan persatuan. Dengan berfokus pada misi kita bersama, yaitu menyebarkan Injil dan melayani orang lain dalam nama Kristus,
kita dapat mengatasi perbedaan pribadi dan bekerja sama dengan lebih efektif. Paulus mengingatkan bahwa kesetiaan kita yang terletak pada Kristus di atas segalanya merupakan panggilan yang kuat untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan kita dan bersatu dalam mencapai tujuan bersama. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mendengar seruan persatuan ini, kita harus mengambil langkah nyata untuk menerapkannya dalam kehidupan dan pelayanan kita. Pertama, kita perlu memupuk lingkungan yang saling menghormati dan menghargai. Ini berarti secara aktif mendengarkan satu sama lain, dan menghargai kontribusi unik yang diberikan setiap orang. Kita harus mendorong dialog terbuka, di mana setiap orang merasa didengarkan dan dihormati, menumbuhkan budaya inklusi dan kerja sama tim. Kedua, kita dapat menciptakan peluang kolaborasi yang memanfaatkan keberagaman bakat kita. Baik itu melalui proyek kelompok kecil, tim pelayanan, atau inisiatif penjangkauan komunitas, menyatukan orang-orang dengan kekuatan berbeda, dapat menghasilkan hasil yang inovatif dan berdampak. Misalnya, sebuah proyek dapat memasangkan seseorang yang memiliki keterampilan organisasi yang kuat, dengan seseorang yang unggul dalam pemikiran kreatif, sehingga memungkinkan mereka untuk saling melengkapi dan mencapai lebih banyak hal bersama-sama. Selain itu, kita harus berkomitmen pada pertumbuhan dan pembelajaran pribadi yang berkelanjutan. Memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta mengenali kelemahan orang lain, dapat membantu kita lebih menghargai bagaimana kita menyesuaikan diri dengan gambaran yang lebih besar. Lokakarya mengenai komunikasi yang efektif, resolusi konflik, dan dinamika tim, dapat membekali kita untuk bekerja lebih harmonis. Terakhir, doa pribadi maupun bersama itu penting. Berdoalah secara teratur untuk kesatuan dalam gereja kita, dan meminta kebijaksanaan dalam memanfaatkan perbedaan, dapat mengundang bimbingan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa untuk semangat persatuan yang melampaui preferensi individu kita, dan menyelaraskan kita dengan tujuan Tuhan yang lebih besar. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat mengubah komunitas kita menjadi tempat di mana perbedaan-perbedaan dirayakan dan dimanfaatkan demi kebaikan bersama, dengan mewujudkan kesatuan yang Paulus anjurkan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas beragam karunia dan kepribadian yang Tuhan tempatkan dalam komunitas kami. Tolonglah kami untuk melihat perbedaan-perbedaan kami sebagai kekuatan dan bekerja sama dalam kesatuan demi kemuliaan-Mu. Penuhi kami dengan rahmat dan kedamaian-Mu, dan bimbing kami untuk saling melengkapi dalam segala pelayanan kami. Semoga kami selalu berusaha untuk membangun satu sama lain, memanfaatkan bakat unik kami, untuk memberikan dampak yang lebih besar dalam menyebarkan kasih-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.